saya ucapkan selamat pagi. Semoga sehat semua ya. Kita awali dengan membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa tatap muka ya pada hari ini, pertemuan pertama. Oke, mohon dibuka kameranya dulu. Ya, kameranya dibuka dulu ya. Hari pertama biasa kita bersapa-sapa dulu lah ya. Waktu sudah jalan 20 menit. Oke. Ya, selamat bergabung. Kita jumlah semuanya berapa? PJ mata kuliahnya siapa? Rosa ya? Halo, Ya, Rosa? Bu. Izin, Bu, Ya, untuk keseluruhan berjumlah 82 orang, Bu. 82. Berarti ini ada 10 lagi ya. Karena ini yang sudah 72 dan satu ada saya di situ. Berarti ada 11 lagi yang belum hadir. Oke, mohon kerjasamanya dan mohon PJ saya mungkin absen satu-satu. Tolong Recording nanti stopped. jadi tolong lihat siapa yang tidak hadir dan tidak ada kabar, tolong dikasih tahu ke saya. Oke, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Linda Suryani. Saya tim dari mata kuliah ini. Kebetulan saya dengan Bu Reka, ya, di depan. Dan untuk materi di awal, mungkin saya yang isi terlebih dahulu karena memang materinya lebih ke pengertian, kemudian aspek individunya, pengkajian ya, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bu Reka. Baik, apalagi ya untuk perkenalannya, untuk jenjang pendidikan saya diawali dari SPRJ dulu ya, lulus di tahun 98. Kemudian AKG masa itu belum dibuka, di tahun 2000 baru buka AKG, jadi sempat 1 tahun itu bakti di puskesmas. Kemudian saya lanjutkan AKG sambil bakti di puskesmas. Kebetulan AKG-nya itu saya ambil jalur khusus, jadi kuliahnya siang hari, jadi pagi di puskesmas, siangnya saya kuliah. Selesai AKG 3 tahun 2023 itu untuk melanjutkan D4 itu juga belum ada di Aceh. Akhirnya ada beberapa teman untuk ngajak kita lanjutnya ke Jogja ya, di UGM. Dan akhirnya kita berangkat dari Aceh itu ada 9 orang. Alhamdulillah 9-9-nya sekarang sudah sudah mengajar ya, sudah di KGAC, dan ada yang sudah keluar daerah juga. Tahun 2014 ya, tahun 2011 saya PNS, 2013 saya berangkat untuk ngambil S2 dan selesai di 2015. Nah, gitulah cerita singkat ya, mungkin nanti dari teman-teman semuanya. Dan termotivasi untuk melanjutkan lagi kuliah, karena kenapa, yang namanya juga ilmu, kalau semakin kita mau untuk kuliah, makin kita merasa ilmu kita itu semakin sedikit ya. Oke, untuk mata kuliah ini asuhan kesehatan gigi dan mulut keluarga, ini adalah mata kuliah unggulan prodi terapi gigi pada di jurusan kesehatan gigi Aceh. Nah, untuk mata kuliah unggulan ini dan harapannya memang nantinya mahasiswa akan bisa menghasilkan kalau kita bilangnya outputnya ini nanti berdampak kemana ya, bisa menjadi salah satu
program yang dicetuskan dan mungkin dapat menjadi peluang kerja bagi mahasiswa yang belum bekerja ya. Jadi konsep dari mata kuliah ini arahannya adalah asuhan kesehatan gigi dan mulut keluarga. Nah, baik, mungkin saya bisa langsung ke materi ya. Materi sudah di-share ke yang lain, Rosa? Izin Bu, sudah Bu. Harus izin dulu lagi. Sudah Bu ya langsung. Bentar aja gitu. Pak, mak jawabin. Izin Bu, udah Bu. Sudah ya? Oke, sebentar ya. Ini nggak keluar pula di laptop Ibu. Ini. Oke. Sudah terlihat? Udah Bu. Gimana? Sudah Udah, Bu. terlihat? Bu. Sudah ya? Oke. Ini malah slideshow-nya yang berhenti. Oke. Baik. Jadi untuk pendahuluannya ya, kita akan bercerita lah terlebih dahulu kenapa kita angkat asuhan kesehatan gigi dan mulut ya. Oke, perkembangan kehidupan manusia terus berkembang ya, sehingga tuntutan dari manusia, dari masyarakat itu sendiri juga semakin meningkat, sehingga kepedulian terhadap kesehatan ini terus menjadi tuntutan. Nah, harapannya dari asuhan kesehatan gigi dan mulut ini, kita akan memberikan dampak yang baik terhadap keluarga, ya terkhususnya memang terhadap kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini masyarakat kritis serta tidak mudah terpuaskan, ya, yang pada gilirannya telah mendorong setiap sektor dalam upaya pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, tidak jauh misalnya di Aceh ataupun di daerah lain yang memang mungkin pelayanan kesehatan giginya kurang melengkapi, kita akan cari karena kenapa tuntutan masyarakat terus berkembang. Nah, dari latar belakang ini ya, perkembangan ini terus berlanjut khususnya di pelayanan kedokteran gigi. Jadi sini pengobatan juga semakin bagus ya. Nah, artinya apa? Di sini kita juga dituntut untuk apa indikator yang bisa kita hasilkan sehingga pelayanan yang kita berikan ini terpuaskan. Karena kenapa? Kembali ke kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan penyakit, ya khususnya ini ke preventif promotif, ya ranahnya dari terapis gigi dan mulut adalah ke promotif preventif. Ini mungkin cenderung masih terbatas. Dan disinilah tuntutan kita agar promotif dan preventif ini dianggap suatu yang memang dibutuhkan, karena biasanya masyarakat ataupun seseorang itu akan menerima ataupun akan mencari solusi ketika punya masalah. Ketika dia anggap dia butuh, maka dia akan mencari. Ketika itu merasa tidak butuh, maka mereka agak susah untuk menerimanya. Nah, kita lanjut ya. Kita mengadop untuk layanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini. Menurut Derby dan Wost tahun 2003, ini kita
Ya, dental hygiene ya dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Itu adalah preventif, termasuk di dalamnya adalah manajemen perilaku untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan status kesehatan gigi dan mulut. Nah, artinya di sini kita lebih mendalami ke perilaku. Kenapa? Karena kita akan mengatur manajemennya bagaimana sehingga kita bisa buat manajemen kesehatan gigi dan mulut ini menjadi baik. Kemudian dari teorinya si Wilkins tahun 2025 dia menyebutkan bahwa dental hygiene ini adalah siapa? Kita, terapis gigi dan mulut. Ini adalah seorang yang akan memberikan pelayanan kesehatan gigi ya yang profesional. Jadi kita ini adalah terapis gigi yang profesional yang mencakup pelayanan preventif, pendidikan dan pelayanan terapeutik yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan klien melalui gigi dan upaya ranahnya adalah promotif, preventif, dan memang kita akan adanya kuratif terbatas ya sesuai dengan prevensi. Ya. Jadi dari teorinya Wilkins dan Derby tadi, maka ilmu yang kita adop di dalam asuhan adalah ilmu asuhan kesehatan gigi dan mulut itu, dan sudah kita kembangkan. Kalau dulunya kita ada Askep Gilut, konsep asuhan kesehatan gigi dan mulut, kemudian lanjut lagi dengan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, juga ada asuhan kesehatan gigi mulut keluarga dan asuhan kesehatan gigi mulut masyarakat. Jadi lingkupnya semakin luas. Nah, kenapa kita di sini angkat adalah keluarga? Karena fokus untuk prodi ingin mengembangkan ilmu dengan konsep asuhan pada gigi dan mulut keluarga. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu keluarga ya? Jadi keluarga adalah unit berkumpul dan tinggal. Ada suaranya, Bu. Recording stopped. Keluarga ya. Kenapa Bu tidak keluarga luas? Karena mungkin cakupan keluarga luas sasarannya lebih luas. Recording in progress. Oke, masih terdengar ya suara saya dengan bagus atau ada gangguan? Tolong disampaikan. Izin Bu, tadi terputus Bu. Oh, terputus. Iya. Saya tidak tahu ini, malah saya lanjut aja terus. Oke, kalau terputus nanti kita coba diskusi. Untuk keluarga yang kita tuntut nanti di praktek, Anda semua harus memilih keluarga inti, di mana keluarga inti itu terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Kenapa keluarga inti yang kita prioritaskan? Karena kita ingin bangun keluarga inti. Ya. Ada yang bocor? Ya. Nah, keluarga inti ini bisa juga disebut oleh sebutan nama lain adalah keluarga bati atau nuclear family.
ya. Jadi nanti jika memang di dalam keluarga ini ada di luar dari keluarga inti, itu sebutannya bukan keluarga inti, ya begitu. Jadi sasaran yang utama nanti di praktek kita biasanya adalah keluarga inti. Keluarga inti memiliki peranan paling penting dalam membentuk jati diri seseorang. Keluarga inti memberikan efek mental dan pengaruh yang kuat terhadap individu. Pola asuh dan pola interaksi dalam keluarga inti akan berpengaruh terhadap interaksi individu di dalam masyarakat. Nah, jadi nanti karena memang kita punyanya nanti akan mengatur manajemen perilaku terhadap kesehatan gigi dan mulut. Jadi peran serta keluarga ini sangat perlu, ya. Jadi bukan hanya seorang ibu, tapi bapak juga dan anak juga. Jadi kita akan melibatkan seluruh anggota keluarga. Sedangkan tadi itu keluarga inti. Nah, kemudian ada juga keluarga yang disebut dengan diri udah keluarga yang luas dibanding dengan keberadaan orang tuanya, yaitu kakek dan neneknya. Artinya apa? Bisa jadi keluarga itu masih menetap di rumah mertua atau rumah orang tuanya, ya, atau mungkin rumahnya yang memang ikut membawa orang tuanya bersamanya. Nah, kalau ini disebut keluarga yang konjugal, ya, keluarga luas. Nah, bagaimana jika nanti di lapangan kita menjumpai keluarga yang luas? Artinya, ya silakan saja, tapi kita nanti tuntutannya bagusnya memang yang kita pilih adalah keluarga inti. Oke. Nah, keluarga ini juga keluarga luas ini cakupannya juga ya. Serta mungkin tidak hanya kakek dan nenek, juga di dalam suatu keluarga. Nah, artinya apa? Anda mana keluarga inti, sehingga nanti sasaran yang Izin Ibu, Bu Linda terputus lagi Bu. Jadi ada keluar tariknya. Ini semua ngawut tuh. Ada ibu dulu lah. Nah, ibu tuh yang. Hai. Mana siapa itu? Namanya.
Maaf Bu, nggak ada suaranya Bu. Tak terdengar suaranya Izin Bu. Bu, nggak ada suara. Ini kurang pun. Sini. Kita ganti handphone. Suara dari Bu Lindanya nggak terdengar. Kalau suara Kak Risma terdengar. Kemana Ibu? Oh. Udah bersih. Angkotnya sih. Izin Bu, suaranya mana Bu? Dari gitu yang baik. Yurna, nggak ada suaranya. Mohon bersabar ya ibu-ibu, saya lagi konfirmasi dengan Ibu Linda. Oh iya iya. Terima kasih. Materi dan nanti kita coba untuk prakteknya kita akan mempersiapkan KSP, artinya apa? Anda semua dilatih dulu untuk mengisi KSP Askep Keluarga dengan mencari kakak siapa saja, mau kakak dalam keluarga sendiri ya silahkan. Kemudian nanti kita akan coba buat modul itu yang nantinya akan kita rantai satu modul yang mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut, dan modul inilah yang akan menjadi suatu bahan yang nantinya modul itu kita akan memberikan ke keluarga yang kita asuh. Ya, harapannya apa? Dan gigi dan mulutnya dengan modul yang kita berikan. Nah, di semester depannya lagi itu nanti Anda akan memang langsung ke lapangan, artinya langsung turun ke keluarga dengan mengaplikasikan ilmu. Nah, untuk hari ini karena perdana mungkin saya tidak terlalu panjang ya. Artinya ini setelah materi yang pertama, mungkin untuk materi yang kedua adalah kita akan mencoba melihat menganalisis pengkajian. Sebelumnya nih saya mau tanya dulu, apakah dari semua ini ada yang sama sekali belum terpapar dengan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini kira-kira sudah dapat belum sebelumnya? Boleh yang belum sama sekali boleh memberi memberitahu konsep asuhan, karena kan ada yang sudah pernah diperoleh waktu D3 ya.
mungkin ada yang belum, sehingga kita harus saya mau tanya dulu, ada yang belum pernah terpapar dengan materi asuhan? Bu Risma Tambunan, bagaimana Ibu? Izin Bu, ya Bu. Aku lupa dua lari aku pagi-pagi lupa. Iya, aku udah gitu. Kira-kira dengan konsepnya ilmu asuhan ini pernah dapat belum, Bu? Udah Bu. Bisa Oh, lupa Sudah. saya. Oke, berarti sebelumnya sudah pernah ya? Sudah pernah dengan Iya. konsep ini. Oke, baik. Iya. Yang lainnya ada yang belum pernah sama sekali dengan konsep asuhan? Kalau Rosa sendiri? Udah Rosa, Bu. Kemarin kami pernah buat apa Bu dengan asuhan kesehatan gigi anak, kami belajar KSP Bu, pengisian KSP. itu dengan siapa? Di tingkat 3, di D3 atau Di D3 juga udah pernah Bu, di ini kemarin di asuhan kesehatan gigi anak dengan Bu Reka juga udah pernah Bu. Oke, baik. Nah, jadi artinya semua sudah terpapar dengan asuhan. Karena kenapa? Asuhan ini tidak lepas dari 5 konsep yang harus kita jalani ya. Jadi di dalam asuhan itu sendiri, jadi dari kajian kita mendiagnosa, setelah itu sendiri kita akan buat perencanaan ya, kita buat perencanaan, kemudian baru implementasi dan evaluasi. Dan kelima komponen ini wajib dilakukan. Begitu juga ya, tergantung dengan sasarannya. Jika sasaran kita adalah anak, maka mungkin anak, karena ini adalah keluarga, mungkin lingkupnya sedikit luas ya Bapak Ibu. Jadi termasuk dari kepala keluarganya, kemudian juga istri, anaknya juga. Jadi apakah di dalam pengkajian kita akan menggabungkan, kembali lagi Bapak Ibu, di dalam nanti mengidentifikasi masalah, itu kembali per individu dulu. Karena kenapa? Tidak mungkin kita menggabungkan, karena semua permasalahan per individu itu beda-beda walaupun itu dalam satu keluarga. Misalnya nih, kita identifikasi Bapak. Ketika kita menganalisis dan pengkajian si Bapak, maka itu KSP-nya KSP si Bapak dulu. Kita akan coba mengisi, kemudian baru nanti KSP si Ibu. Dari KSP yang nantinya terkumpulkan, maka di dalam kita perencanaan kita bisa menggabungkan. Jadi konsepnya tidak lari dari aspek individu, tapi karena ini adalah keluarga, maka akan menggabungkan anggota keluarga. Nah, jadi tidak ada nanti diagnosanya muncul diagnosa keluarga, tetap munculnya diagnosa kembali dengan konsepnya asuhan. Jadi KSP yang per individu itu masih sama, hanya di dalam kita merangkum munculnya nanti keluarga. Nah, kenapa saya menanyakan ini? Karena memang konsep asuhan tidak ada bedanya. Mau konsep asuhan di anak, di keluarga ataupun di masyarakat. Nah, Bapak Ibu, di materi selanjutnya kita lanjut sedikit lagi ya. Di materi selanjutnya itu kan pengkajian. Nah, di pengkajian mungkin Bapak Ibu nanti silakan melihat lagi. Izin saya coba share. Oh, tidak bisa ini ya. Oke.
Jadi untuk materi yang sudah saya berikan, silakan nanti Bapak Ibu membaca ya. Kita ini sistemnya nggak blok ya, Rosa. Ini kita tatap mukanya di hari apa lagi? Sistem blok, Bu. Saya belum sistem Iya, Bu. blok. Kalau sistem blok berarti besok kita masih di jam yang sama ya. Iya, Bu. Besok masih masuk, Bu. Oke, di jam yang sama ya. Oke, mungkin besok saya akan coba jelaskan lebih detail lagi karena memang agak terganggu ini. Apa yang sudah saya ini kan malah tidak muncul di layar saya. Nah, mungkin untuk tatap muka pertama, harapannya Bapak Ibu bagi yang sudah mempunyai keluarga, yang rata-rata mungkin sudah keluarga, kita akan coba mengisi KSP nantinya. Silakan keluarga sendiri saja. Bu, yang bagi punya keluarga kan masih punya orang tua gitu. Silakan mencari keluarga yang memang yang Anda bisa lakukan pemeriksaan. Karena kenapa kita mau melatih Anda ini untuk mencoba mengenal KSP keluarga itu. Jadi untuk besok saya akan coba membahas tentang pengkajian dan perencanaan. Ya, nah apakah nanti kita akan belajar mengisi KSP itu tahap berikutnya kita akan mencoba pengisian KSP. Karena kenapa? Setelah nanti KSP-nya dibuat, nanti kita akan mencoba menganalisis, mencoba kita tuangkan perencanaannya sampai ke evaluasi. Jadi output dari mata kuliah ini harapannya Anda semua punya skill bagaimana Anda menganalisis, kemudian kita akan buat suatu kayak kita akan buat suatu produk bahwa nantinya ini yang akan kita lakukan. Nah, hati-hati ketika Anda memilih keluarga yang konsepnya memang harus kerja sama. Jika keluarganya nanti tidak mau kerja sama, otomatis berhenti di tengah jalan. Akhirnya ya tidak tuntas sampai ke evaluasi. Nah, inilah yang mau kita gali bagaimana Anda semua nanti akan mencoba mencari keluarga karena ini masih simulasi ataupun belum ke sasaran yang nanti Anda harus memilih. Ini silakan dengan keluarga sendiri saja. Kita akan latih bagaimana Anda menuangkan dan mengisi di KSP askep keluarga ya. Jadi keluarga yang kita tuntut adalah keluarga inti, dan keluarga inti ini juga memiliki minimal 2 anak. Bu, seandainya anaknya cuma 1, berarti silakan Anda memilih keluarga yang minimal punya 2 anak. Dan anaknya juga yang sudah umurnya di atas 3 tahun, jangan masih 2 tahun. Karena ini kenapa sasarannya kita pengennya ilmu ini betul-betul bisa bermanfaat. Jangan hanya sekedar ini disuruh cari pasien, disuruh cari keluarga ya asal ada gitu, jangan ya. Karena harapannya bisa terimplementasi dengan baik, kemudian bermanfaat bagi keluarga itu. Dan kemarin untuk yang tingkat RPL, mereka memilih masyarakat dan memilih keluarga, dan antusias sekali masyarakat respon. Tapi tetap ada tuh 1-2 yang memang nanti menolak, yaitu biasa. Nah, ketika menolak itu tolong jangan di tengah jalan Anda sudah melakukan perencanaan, udah ketika diimplementasi keluarganya menolak, ini kan Anda harus mengulang lagi dari nol. Jadi harapannya dari awal itu buat dulu kerjasama yang baik, kemudian sampaikan tujuan Anda sehingga keluarga ini merasa dia itu tidak dirugikan. Kita kan minta waktunya, tapi kan artinya apa? Kerjasama, saling memberi manfaat, dan keluarga juga akan kita berikan edukasi, kita harapkan ada peningkatan pengetahuan bagi keluarga.
itu dia. Oke, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Oke, Dika Amalia, ya silakan Dika. Izin Bu, mau bertanya Bu, untuk ini kan belum sampai situ lagi ya Bu. Nanti kan kita melakukan implementasinya Bu terhadap keluarga. Kalau implementasi Iya. itu berarti harus tuntas semua kasus yang ada di mulut keluarga itu Bu, atau hanya beberapa kasus aja Bu? Iya, baik sekali pertanyaannya. Jika kasus yang kita temui ternyata itu indikasi kompetensi, tanda petik juga ya, seandainya kasus yang kita tangani adalah kasus yang memang sesuai dengan kompetensi. Kalau untuk konsepnya asuhan, itu pada dasarnya memang harus terpenuhi. Nah, itu dia, harus terpenuhi. Itu konsepnya asuhan. Jadi asuhan ini berkelanjutan dan berkesinambungan, komprehensif. Artinya jika diberikan waktu selama 3 minggu, jatahnya biasanya praktikum yang nantinya itu 1 bulan, 4 minggu atau 3 minggu, itu harus Anda lakukan yang memang kasus yang dijumpai adalah kompetensi kita. Di luar dari kompetensi berarti itu dirujuk. Nah, cuman ada ada juga kendala kita jika memang apakah keluarnya ya, dan yang sudah berjalan itu lebih ke promotif preventifnya, kita lebih ke penggunaan fluor atau silen, atau kita menggunakan CCIC, sehingga itu tidak memberatkan. Karena kenapa? Kita kan nggak mungkin ngebor gitu ya. Kemudian tindakan kita kan lebih ke promotif preventif, jadi ranahnya lebih ke edukasi, kemudian preventif, dan jika pun ada tindakan pencegahan, protection. Sudah bisa mendengar suara saya? Izin Bu, enggak terdengar Bu. Putus-putus. Iya. Putus lagi. Oke, aduh, memang ini jaringannya kurang bagus di tempat saya. Kira-kira Anda sudah pernah mendapat materi surface protection? Sudah? Surface? Belum. Iya, jadi surface ini gambaran sedikit. Surface protection sama fissure sealant itu berbeda. Surface protection itu indikasinya pada gigi yang sedang tumbuh. Jadi M1 dipakai untuk mengunyah, lagi meradang dengan oral hygiene anak tidak bagus. Nah, itu sangat rentan. Ya, sehingga di situ banyak terjadi demineralisasi. Artinya apa? Kekuatan gigi itu udah melemah dari awal dia tumbuh. Nah, ini ranahnya kita terapis gigi. Kita bisa lakukan survei pada gigi itu, diberikan selapis tipis glasionomer pada gigi yang sedang tumbuh, dan itu tidak berbahaya, tidak sakit, tidak memerlukan bor, dan ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Nah, jadi konsep asuhan dan konsep implementasi yang kita berikan adalah ranahnya ini Bu, promotif, preventif, ya. Nah, jadi bukan untuk kuratif. Nah, mungkin begitu Bu Rika ya, kesimpulannya. Jika itu kompetensi dan itu cukup waktu, kita tuntaskan. Tapi jika memang keterbatasan dengan waktu, maka nanti kita akan memilah mana yang bisa kita lakukan, mana yang mungkin bisa kita rujuk. Mungkin begitu.
Oke, mungkin begitu ya Bu Dika. Bisa diterima, bisa dipahami. Bisa Bu, berarti kita melakukan preventif, berarti seperti scaling termasuk ya Bu pada orang tua. Iya, Kemudian floor Iya. dan pit silen. Kemudian kalau gigi anaknya goyang berarti kita cabut. Berarti kalau untuk penambalan pada gigi desidui bagaimana? itu yang untuk penambalan biasanya itu kita lebih ke silen saja. Jadi kalau dia karies biasanya tidak kita tangani. Jadi lebih ke fusur silen atau yang tadi saya katakan surface protection sama CCICP pemolesan apa namanya sejenis floor juga. Mungkin itu untuk tindakan implementasi. Tambahannya Bu, berarti nanti di kegiatannya itu di video lagi Bu? Atau cukup dengan Iya betul. banyak? Iya, biasanya kita foto itu dokumentasi wajib karena memang di lembar bukti kita harus lampirkan dokumentasi. Tapi untuk menyatakan itu benar dilakukan atau tidak kan harus disertai video. Jadi silakan nanti lengkap dengan videonya juga. Tapi video nggak perlu durasi yang panjang. Jika Bapak Ibu melakukan scaling misalnya, jadi cukup dengan gigi yang Anda scaling hitungan durasi 1 menit 2 menit cukup. Kemudian dengan tindakan yang visual juga tidak dari awal sampai akhir di videokan. Mungkin begitu ya. Apapun implementasi yang Anda lakukan harus ada dokumentasi dan harus ada dibuktikan dengan video juga. Karena namanya juga jarak jauh ya Bu ya. Jadi harap maklum tuntutan untuk dokumentasi dan lain sebagainya harus lengkap. Oke. Iya, begitu Bu Dika. Ya, terima kasih Oke. Bu. Iya. Ada lagi yang lain? Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi mungkin pertemuan pertama saya rasa cukup ya. Jadi mengenal dulu hari ini keluarga, sasaran keluarga kita adalah keluarga inti, tapi juga memenuhi syarat ya, minimal 2 anak dengan umur yang sudah giginya sudah erupsi semua, biasanya di umur di atas 2 tahun, 3 tahun, itu sudah lengkap giginya. Dan jika masalahnya nantinya keluarga menolak, itu memang Anda harus mencari ganti secepatnya karena harapan kita semua itemnya terpenuhi dari pengkajian sampai evaluasi itu Anda lakukan. Untuk semester ini hanya kita akan teori sama persiapan prakteknya itu pengisian KSP biasanya dilengkapi dengan modul, dan modul ini nanti akan kita sampaikan apa yang harus diisi di modul ini ya, nanti kita akan berikan contohnya. Dan modul ini nanti akan kita hadiahkan ke keluarga inti, akan kita berikan ke keluarga inti, akan kita berikan ke keluarga yang kita asuh ya, akan kita berikan ke keluarga yang kita asuh. Harapannya keluarga bisa meningkatnya pengetahuan, kita bisa menitipkan buku modul ini, semoga bisa bermanfaat untuk keluarga. Oke, mungkin itu. Izin Bu, satu lagi Bu. Oh, silakan Bu Yurna Bu. Bu Yuma Ningsi. Ya, Ya, silakan Bu Yuma. Bu, kan tadi keluarga inti ada minimal 2 anak. Misalnya anaknya memang ada 3 Bu, cuman yang satunya di asrama. Apakah itu kita ikutkan atau tidak Bu yang di asramanya? Apa cukup yang di rumah saja Bu? Oh iya. Iya baik. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang kondisikan. Jika memang Ibu bisa mencapai 3-tiganya, anaknya yang di asrama juga masuk, ya silakan. Tapi jika tidak, minimal 2 sudah memenuhi syarat Bu. Artinya
2 saja sudah boleh. Ya, Bu. Nah, mungkin begitu ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, dan intinya kita nggak ada yang memberatkan Bapak Ibu. Silahkan dicari keluarga yang mudah untuk diajak. Apapun itu kan Ibu yang tahu kondisinya. Kalau yang satu di asrama berarti nggak perlu dipaksa. Tapi jika memungkinkan ya silahkan. Nah, mungkin begitu Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kita nggak ada Bapak ya? Ada? Kok saya nggak nampak tadi? Bu, saya izin bertanya, Bu. Halo? Oh, ada nih Muhammad Iqbal Al-Farizi. Kameranya Muhammad Iqbal. Muhammad Ridho. Ya, Muhammad Iqbal, Muhammad Ridho, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Nggak ada. Ada, Ridho nggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Nggak. Silakan. Siapa tadi yang tunjuk tangan? Nggak ada. Oke. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, Oke. saya izin Sekar, bertanya, silakan. Bu. Jika nanti di satu keluarga itu ada 4 orang anggotanya, ada ibu dan ayah, termasuk ada 2 anak. Misalkan ada kitanya anaknya 1, apakah boleh, Bu? Bagaimana? Tapi 4 orang dengan Anda sendiri maksudnya. Iya, Bu. Apakah boleh, Bu? Janganlah jeruk makan jeruk. Gimana Anda memeriksa diri Anda sendiri? Ya, berarti caranya Anda cari keluarga ya jangan keluarga inti. Karena kenapa nggak memenuhi syarat? Karena kita sendiri, kita memeriksa diri sendiri kan agak ya. Jadi silakan, ini kan masih simulasi untuk pengisian KSP. Untuk simulasi pengisian KSP mungkin ya kira-kira Anda memeriksa gigi Anda sendiri, kemudian menurut sendiri kan agak susah ya. Ya silakan mencari keluarga yang saudara ya. Nah, tapi nanti ketika keluarga asuh itu benar-benar keluarga yang mungkin keluarganya jangan saudara yang dilibatkan. Ya silakan mencari keluarga yang memang sasarannya sudah memenuhi syarat. Ya, mungkin gitu Sekar ya. Halo Sekar. Baik, Bu. Kalau Ya, Bu. ya cari keluarga saudara yang memang memiliki 2 anak lah. Kalau dengan kita sendiri kan lucu kita memeriksa diri kita sendiri. Oke, mungkin itu aja ya. Oke, Bu. yang lain ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk besok kita akan lanjutkan materinya. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya mengawali pertemuan kita pagi ini, dan mohon maaf jaringannya memang kurang bagus. Oke, ada lagi? Sebelum saya akhiri, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada lagi? Kalau memang tidak ada, mohon kerjasamanya. Silakan PJ, saya minta tolong untuk absensinya. Ya, harapannya kita semua dalam mata kuliah ini paham, kemudian nanti ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat dan akan kita implementasikan ini terutama ke keluarga kita sendiri. Bapak Ibu yang sudah mempunyai keluarga, sudah mempunyai anak, harapannya ilmu ini kita terapkan ke keluarga kita sendiri. Dan nanti di semester depan kita akan mencoba ke keluarga yang menjadi sasaran kita. Oke, mungkin ini saja untuk pertemuan pertama kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Recording stopped. Oke. Ya, izin live duluan.